Kabupaten Kota Baru adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, diproyeksikan menjadi salah satu kota penyangga IKN, dapat memberikan dampak positif bagi daerah. Salah satunya, Kabupaten Kota Baru yang berjarak 6 jam perjalanan darat dari IKN. Kota Baru menggantungkan sumber ekonomi, salah satunya dari sektor pariwisata. Maka menarik melihat perjalanan dan lompatan pembangunan yang sudah dilalui oleh Kabupaten Kota Baru di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Haji Sayyid Jafar Al-Idrus SH. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sektor pariwisata menjadi isu sentral pemerintahan Kota Baru untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Puluhan destinasi di Kota Baru siap bertransformasi menjadi destinasi wisata bertaraf internasional. Dengan banyaknya pilihan destinasi wisata di Kota Baru, diharapkan dapat menarik wisatawan lokal, nasional, bahkan mancanegara. Guna mendukungnya, pemerintah mulai melengkapi objek wisata dengan menyiapkan infrastruktur pendukung lainnya yang lebih representatif. Lalu bagaimanakah pengembangan pariwisata di Kota Baru saat ini? Selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Halo selamat siang pemirsa, bersama saya Aulia Wardani selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi jika bukan Speak After Lunch. Dan saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Baru, ada Bapak Sony Tua Halomoan STMS. Selamat datang Bapak di Speak After Lunch. Ya, terima kasih. Dan untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu mengenai pesona pariwisata Kota Baru yang memiliki beragam destinasi wisata yang lengkap. Dan Kota Baru ini siap menjadi penyangga dari IKN. Bapak Sony, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Kabarnya sehat. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di Speak After Lunch. Dan Pak Sony, sesuai dengan topik kita kali ini, yakni mengenai pesona pariwisata di Kota Baru. Ya. Nah ini Bapak bisa menjelaskan nggak apa saja sih Pak objek wisata yang terkenal di Kota Baru, destinasi unggulannya itu apa aja? Baik, terima kasih Mbak Aulia. Jadi untuk Kota Baru ini banyak sekali destinasi, namun kami menyajikan ada 5 destinasi unggulan. Yang pertama, kawasan wisata Siring Laut, yang mana kawasan wisata Siring Laut ini adalah wajah Kota Baru. Kalau di beberapa tempat menyebutnya alun-alun mungkin, atau pusat kotanya. Nah, di Kota Baru, kawasan wisata Siring Laut. Di kawasan wisata Siring Laut ini ada beberapa bangunan penunjang. Yang pertama adalah panggung apung menjulang. Jadi ada panggung pertunjukan yang dibuat di atas laut. Kemudian ada Masjid Kapal Pesiar. Nah, ini semua dibangun di masa kepemimpinan Bapak Bupati Kota Baru Haji Sayyid Jafar Al-Idrus Sarjana Hukum. Nah, beliaulah yang merancang bagaimana kawasan wisata Siring Laut ini bisa menjadi seperti ini dan menjadi wajah Kota Baru. Dan yang terbaru tahun ini kami punya Air Mancur Menari. Oh, apa itu Pak? Itu pertunjukan setiap malam minggu. Air Mancur Menari ini menggunakan bahan airnya langsung dari laut itu. Konon kabarnya di tempat-tempat lain belum ada. Banyak air mancur, cuman yang air laut, langsung dari air laut, langsung dimainkan air mancur menarinya hanya ada di tempat kami. Baik, menarik sekali ya Pak, banyak destinasi atau objek wisata yang tentu unik-unik ini. Tadi seperti Masjid Kapal Pesiar, ada juga pertunjukan di atas laut. Kalau kami nih wisatawan dari Jakarta ingin melihat objek-objek wisata tersebut di Kota Baru, bagaimana aksesnya kita ke sana tuh? Iya. Kalau bagi orang Jakarta sebenarnya lebih mudah karena pesawat ke Jakarta Banjarmasin kemudian bisa terkoneksi dengan pesawat Banjarmasin Kota Baru. Kurang lebih ya 2,5 jam sampai kalau dari Jakarta Banjarmasin kemudian connecting ke Kota Baru. Itu naik pesawat terus? Atau naik pesawat, Baik. Ya dari pesawat Jakarta Banjarmasin kemudian transit lanjut. Banjarmasin. Juga bisa menggunakan transportasi laut, bisa bagi yang ingin berangkat secara rombongan ya.
bisa menggunakan transportasi laut dari Jakarta ke Banjarmasin, kemudian via darat juga bisa ke Kota Barunya. Tadi saya lupa jelaskan juga, tadi destinasi baru satu, Baik. kawasan wisata Siring Laut. Kemudian destinasi yang kedua ada Pantai Gedambaan. Dari namanya aja kan Pantai Gedambaan. Apa itu Pak? Itu ketika orang sana itu adalah dambaan dari. Baik, berarti warga Jakarta mungkin kalau pengen lihat Pantai Gedambaan dan segala macam tadi objek-objek wisata kita bisa mengakses melalui tadi ada kapal laut, ada pesawat, jadi Ada. moda transportasinya sebenarnya mudah ya untuk Mudah. mengakses Kota Baru. Oke, saya lanjutkan Mbak ya. Kemudian yang ketiga kita punya destinasi Mamake SJA Hill dan Bapake. Itu adalah sebuah tempat di ketinggian yang biasanya digunakan untuk eksibisi ataupun kejuaraan internasional para layang. Baik, Kemudian yang keempat ada Hutan Meranti Putih beserta Tumpang 2. Itu kita berwisata alam bagaimana gugus pohon-pohon dari Meranti Putih yang sudah jarang ditemui ada di situ. Kemudian ada Pantai Teluk Tamiang. Itu berada di selatan dari pulau di Kota Baru. Kemudian sebenarnya ada juga wisata Gua Lowo di Kota Baru juga memiliki potensi-potensi gua yang dikembangkan dan masyarakat bisa menikmati di situ. baik Pak, berarti banyak sekali ya objek wisata yang ada di Kota Baru ini. Dan seperti yang kita ketahui Kota Baru akan menjadi kota penyangga IKN. Ya, Nah, kira-kira apa nih Pak persiapan dari Kabupaten Kota Baru untuk menghadapi kepindahan IKN ke Kalimantan itu? baik. Ini masih sama dengan yang tadi, artinya di kepemimpinan Pak Bupati kami, Bupati Kota Baru, beliau selalu menyampaikan Kota Baru harus ambil bagian dari IKN. Ketika hal yang terbaru kan upacara 17 Agustus kemarin dilaksanakan di IKN, kami juga melaksanakan upacara tersebut juga di perkantoran baru kami. Perkantoran pemerintahan terus dipersiapkan sebagai fasilitas pelayanan publik. Kemudian kesiapan Kota Baru untuk menunjang itu tentunya di sektor pariwisata kami terus menggalakkan beberapa pembangunan agar nanti ketika IKN ini jadi pemerintahan, pusat pemerintahan, pariwisatanya di tempat kami. Baik. Karena kami adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini perbincangan kita semakin seru, Ya. tapi dan juga semakin menarik ini. Banyak sekali Ya. objek wisata Kota Baru yang mungkin pemirsa juga ingin tahu. Ya. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan bahas lebih lanjut bersama Pak Sony di sini. Tetap bersama kami di Speak After Lunch. Terima kasih. Ya, kembali lagi pemirsa bersama saya Aulia Wardani di Speak After Lunch dan masih bersama Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Baru, Bapak Sony Tua Halomoan STME. Ya. Kembali lagi Pak, kita akan bahas lagi tadi perbincangan menarik tentang pariwisata di Kota Baru. Sejauh ini Pak, apa dampak positif mungkin yang sudah terlihat dari pengembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian di Kota Baru? Dan bagaimana mungkin Bapak memastikan bahwa manfaatnya itu dapat dirasakan oleh masyarakat di Kota Baru ini? Ya, terima kasih Mbak Aulia. Sudah tentu sangat menguntungkan bagi masyarakat ya. Tadi ketika kita bicara ekonomi, perekonomian masyarakat, berarti kaitannya dengan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Dari tahun ke tahun meningkat, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang terdiri atas resto, depot, dan lain-lain. Kemudian di sektor penginapan, baik itu mulai dari hotel sampai guest house atau rumah tinggal inap. Kemudian juga di transportasi, mulai dari hal yang terkecil, yaitu travel agent, kemudian bis, kapal,
dan penerbangan itu juga hidup akhirnya bertumbuh di Kota Baru. Itu semua dilakukan dengan sektor pariwisata. Kemudian ada destinasi yang memang saat ini murni dikelola oleh hutan kemasyarakatan. Seperti yang saya sebutkan tadi, Mamake SJ Ahil, yang tempat para layang tadi, Betul. ya itu dikelola langsung oleh masyarakat. Manfaatnya langsung dirasakan oleh Mulai dari masyarakat juga. karcisnya, Baik. warung-warungnya dan sebagainya, itu masyarakat yang mengelola. Baik, berarti masyarakat juga tidak luput ya, tetap ikut merasakan juga dan Ya. tentunya perkembangan pariwisata ini juga membantu ekonomi di Kota Baru ya Pak. Betul. Lalu sebentar lagi nih mau 2025 nih Pak, kira-kira Ya. ada gebrakan apa nih di Kota Baru atau mungkin acara apa lagi di sana? Ya, berbicara acara, kami Kota Baru punya 27 event dalam kalender of event. Jadi kami punya kalender wisata. Dalam persiapan menuju 2025, kami sedang mengusulkan untuk masuk kembali pada Karisma Event Nusantara KEN 2025. Yang nanti Kota Baru akan presentasi di tanggal 19 November bersaing dengan beberapa daerah lain agar bisa masuk dalam Karisma Event Nusantara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata. Kemudian ekonomi kreatif, kami juga melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi kreatif karena membaca dari kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah pusat. Saat ini kan kementeriannya ada Kementerian Pariwisata sendiri, Kementerian Ekonomi Kreatif sendiri. Kami di Kota Baru punya satu bidang khusus yang membidangi tentang event dan ekonomi kreatif. Baik. Itu persiapan-persiapan. Oke Pak, lalu untuk mungkin merealisasikan acara-acara yang nanti di tahun 2025 pasti akan ada banyak tantangan nih Pak. Sekiranya apa tips atau bagaimana mungkin Bapak mengatasi tantangan infrastruktur atau mungkin SDM dalam pengembangan di Kota Baru? Ya, memang sukses tidaknya pariwisata itu tergantung pada lintas sektor. Pariwisata yang baik tentu harus didukung oleh sarana prasarana yang baik. Kami di Kota Baru menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung sarana prasarananya. Kemudian bicara SDM juga kami dengan Satpol PP Damkar dan Dinas Sosial itu juga menjalin kerjasama bagaimana wajah kota itu bersih dari hal-hal yang bersifat kumuh atau bisa mengganggu kunjungan wisata. Mbak Ulia nanti kalau ke Kota Baru akan melihat di sana nggak ada pengamen, tidak ada atau yang minta-minta, itu tidak ada Pak. Tidak ada Pak, itu sejak kapan Pak sudah tidak ada? Di zaman Pak Bupati Kota Baru ini Baik. dilakukan pembinaan kepada mereka. Seperti apa itu Pak mungkin bisa Kalau misalnya ada dari luar ada pengamen atau pengemis ya, itu langsung ditangani oleh Satpol PP dan Dinas Sosial. Kalau dari luar akan difasilitasi untuk kembali ke tempat asalnya. Kalau dia warga asli Kota Baru akan ditanya bagaimana dibina untuk bisa melakukan yang lainnya. Baik. Jadi kota ini bagian dari antisipasi SDM untuk sebagai tempat wisata, yaitu menciptakan sabta pesona pariwisata. Baik, luar biasa sekali. Lalu Bapak untuk mungkin menciptakan kawasan pariwisata yang seperti tadi dikatakan tidak ada pengamen, tidak kumuh dan mungkin banyak objek-objek wisatanya tentu butuh anggaran yang cukup ya Pak ya. Lalu mengenai anggaran ini apakah ada tantangan dan adakah kerjasama dengan pihak swasta mungkin atau investor dalam pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kota Baru? Ya, untuk anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga memang menjadi fokus dari visi Bupati Kota Baru. Kalau boleh saya sampaikan, visinya adalah terwujudnya masyarakat Kota Baru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan. Sehingga berangkat dari visi itu,
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga didukung anggarannya oleh APBD melalui kebijakan-kebijakan Bupati Kota Baru. Ketika kita melakukan kerjasama dengan pihak lain, tentunya kami dengan pihak lain itu di sisi promosi dan pemasaran. Di beberapa hotel di ibu kota provinsi, ini kami coba melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemasaran dengan mencantumkan banner baliho pada beberapa hotel terkenal. Kemudian di bandara juga kami, Samsudin Nur, kami juga melakukan iklan. Kemudian bekerja sama dengan asosiasi travel agent juga kami lakukan dengan Asita. Kemudian ada beberapa kerjasama lain untuk menunjang bagaimana pariwisata semakin dikenal pihak luar. Baik. Periklanannya yang dilakukan tuh apakah juga melalui media sosial mungkin Pak? Karena kan zaman sekarang ya, mungkin akan sangat mudah mungkin bagi masyarakat melihat apa saja objek wisata di Kota Baru melalui media sosial. Ya, jadi media sosial, kemudian dari subsektor ekonomi kreatif tadi, itu ada teman-teman yang aktif. Betul. Ya, konten kreator itu kita libatkan di lingkup Kalsel. Oh ya, seperti apa Pak mungkin? Ya kita undang menjadi pembicara. Oh baik. Ya. Terus beberapa yang anak-anak muda yang aktif dan sukses di bidang branding, itu kami undang jadi pembicara supaya mengajari masyarakat kami lokal untuk itu. Kemudian bagaimana membuat video singkat untuk ditayangkan di media sosial, itu juga terus kami lakukan. Di Dinas Pariwisata sendiri, ya tentunya setiap event itu kami harus luncurkan, baik pra-event, event dan after movie-nya itu semua di medsos pariwisata lengkap. Oke, baik. Jadi pemirsa bisa cek langsung di media sosialnya ya kalau misalnya pengen tahu apa saja wisata di Kota Baru dan seperti apa promosinya. Tahan dulu Bapak, kita akan berbincang lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kita akan kembali di Speak After Lunch. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Aulia Wardani di Speak After Lunch dan masih bersama Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Baru, Bapak Sony Tua Halomoan STME. Dan kita akan lanjutkan kembali Pak perbincangan kita untuk target spesifik terkait peningkatan PAD dari sektor pariwisata dalam beberapa tahun ke depan sehingga lebih mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di Kota Baru untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Mungkin ada nggak targetnya Pak? Iya. Tentunya ketika kita bicara target, kita bekerja harus punya target ya. PAD itu erat kaitannya dengan kunjungan wisata. Maka ketika kita ingin menaikkan PAD, kita harus juga melakukan kontrol terhadap kunjungan wisatanya meningkat tidak. Nah, dari tahun ke tahun, pemerintah Kota Baru merasakan kenaikan kunjungan wisatawan itu. Baik dari domestik maupun internasional. Data terakhir di 2023 ini kunjungan wisatawan sekitar 830.000. Wow. Dalam 1 tahun. Sempat menurun pada masa pandemi kemarin di 2020, 2019. Kemudian meningkat lagi di 2022 dan meningkat lagi di 2023 di angka 830.000 dalam 1 tahun. Nah, dari kunjungan wisata itu tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi. Dari tahun ke tahun, pendapatan asli daerah Kota Baru ini masih di angka rata-rata, kenaikannya 10%. Kalau real angkanya sekitar di 200 miliaran lah, pendapatan asli daerah di tempat kami. Baik. Nah, targetnya sih tentunya bagaimana bisa meningkatkan semeningkat-meningkatnya ya Mbak. Karena untuk meningkatkan itu tentu perlu usaha-usaha seperti melakukan beberapa event. Betul. Atau menciptakan sarana-sarana yang baru
untuk menarik minat wisatawan dalam berkunjung ke Kota Baik. Baru. Berbicara event tadi, mungkin ke depannya ini di Kabupaten Kota Baru, apa Pak mungkin 1 atau 2 nama event yang pasti akan dilaksanakan mungkin tahun depan Ya. untuk mendatangkan wisatawan? Baik. Yang pasti kami akan melaksanakan Festival Budaya Seijaan. Itu akan menggambarkan bagaimana budaya-budaya yang ada di Kota Baru. Bisa saya sebutkan bahwa Kota Baru ini juga miniatur dari Indonesia. Beragam suku dan budaya ada di Kota Baru. Dan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru itu adalah salah satu event yang selalu dinanti karena dilaksanakannya selama 20 hari. Hari jadinya tanggal 1 Juni. Jadi 10 hari sebelum tanggal 1 dan 10 hari sesudah tanggal 1. Selama 20 hari akan disajikan beberapa pertunjukan dan termasuk expo dan pameran Baik. dari SKPD, Forkopinda, perusahaan, dan perbankan. Baik. Itu yang Baik, pemirsa berarti kalau ingin datang ke Kota Baru ini dicatat ya tanggal 1 Juni akan ada perayaan 10 hari sebelum dan juga 10 hari sesudah ya Pak ya. ya. Lalu Pak mungkin mengapa nih kita wisatawan ini harus datang ke Kota Baru Pak? Kalau Bapak harus promosikan apa saja sih mungkin yang bisa kita nikmati di sana? Iya Mbak Ulia, jadi banyak. Kalau kita lihat Kota Baru ini berada di Selat Makassar, yaitu selat yang membelah Indonesia di sisi tengah. Bisa disebut bahwa Kota Baru juga bagian dari Center of Indonesia karena berada di tengah-tengah Indonesia. Kalau mau wisata alam, laut dan gunungnya Luar lengkap. biasa. Baik. Mau wisata gua boleh, mau wisata dunia lain juga boleh. Baik. Ada Saranjana. Pokoknya apa saja yang pemirsa mau ada ya di Kota Baru. Pokoknya Ada datang semua. aja ke Kota Baru. Datang aja. Baik, terakhir nih Pak, mungkin sebelum saya tutup, Bapak mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan di sini, silakan. Baik, tentunya pemerintah Kabupaten Kota Baru, dalam hal ini Bapak Bupati Kota Baru, Haji Said Jafar Alaidrus Sarjana Hukum, mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran pimpinan dan jajaran iNews sudah memberikan kesempatan buat pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk mempromosikan dan memasarkan wisata yang ada di Kota Baru. Baik, terima kasih Bapak Sony dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih lagi kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Baru, Bapak Sony Tua Halomuan STME yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjelaskan mengenai tema kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah menonton Speak After Lunch. Saya Aulia Wardani, pamit undur diri, sehat selalu dan sampai jumpa.